Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan jawaban dari soal chapter ke-7. Langsung saja ke soalnya. Di sini ada data dari PT SEMA dari tahun 2016. Persediaan awalnya 1000, unit produksinya 5000, penjualannya 4000 dengan harga 500 per unit. Persediaan akhirnya 2000, biaya variabel per unitnya terdiri dari biaya bahan bakunya 50.000, BTKL-nya 60.000, BOP variabelnya 40.000, biaya penjualan variabelnya 10.000. Biaya tetapnya terdiri dari BOP tetap 200.000 dan biaya penjualan tetapnya 100.000. Di sini kita disuruh untuk menghitung nilai persediaan dan laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dan absorpsi costing. Langsung saja ke yang pertama, yaitu nilai persediaan. Di sini kita menghitung total biaya variabel dan biaya absorpsi terlebih dahulu. Untuk biaya variabelnya, unsur biayanya biaya bahan baku 50, BTKL-nya 60, biaya overhead variabelnya 40, biaya tetapnya tidak ada karena ini perhitungan biaya variabel, jadi totalnya 150. Untuk biaya absorpsinya, biaya bahan bakunya 50, BTKL-nya 60, overhead variabelnya 40, overhead tetapnya 40. Jadi totalnya 190. Lanjut ke perhitungan nilai persediaan. Untuk biaya variabelnya, persediaan akhirnya 2000 dikali biaya per unitnya tadi 150. Jadi totalnya menghasilkan nilai persediaan sebesar 300.000. Untuk biaya absorpsinya, persediaan akhirnya 2000, untuk biaya per unitnya tadi 190. Jadi persediaan akhir 2000 dikali biaya per unitnya 190 menghasilkan nilai persediaan sebesar 380.000. Lanjut ke laporan laba rugi biaya variabel. Untuk penjualannya 2 juta dihasilkan dari penjualan, total penjualan 4000 tadi di soal dikalikan dengan biaya per unitnya 500 menghasilkan 2 juta. Untuk beban variabelnya, HPP-nya 600.000 dihasilkan dari tadi total biaya variabel 150 dikali penjualannya 4000 menghasilkan HPP variabel sebesar 600.000. Untuk penjualan variabelnya di soal tadi 10 dikalikan dengan penjualannya 4000 menghasilkan 40.000. Jadi totalnya 640.000. 2 juta dikurangi 640.000 menghasilkan margin sebesar 1.360.000. Untuk beban tetap, overhead tetapnya 200.000, penjualan tetapnya 100.000. Totalnya 300.000. Jadi 1.360.000 menghasilkan laba bersih dikurangi 300.000 menghasilkan laba bersih sebesar 1.060.000. Lanjut ke laporan laba rugi biaya absorpsi. Penjualannya 2 juta, sama seperti biaya variabel, diambil dari penjualan 4.000 dikali dengan harga per unitnya 500 menghasilkan 2 juta. Beban variabelnya HPP-nya 760.000 dihasilkan dari tadi total biaya absorpsi 190 dikali dengan penjualan 4.000 menghasilkan 760.000. 2 juta dikurangi 760.000 menghasilkan laba kotor sebesar 1.240.000. Lanjut ke beban tetap. Penjualan variabelnya 40.000. Untuk penjualan tetapnya, penjualan variabelnya 40.000, untuk penjualan tetapnya 100.000. Totalnya 140.000. 1.240.000 dikurangi 140.000 menghasilkan laba bersih sebesar 1.100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjawab dari soal nomor 2. Diketahui data PT Gena tahun 2014
2015 dan 2016. Biaya per unit BBB 4, BTKL 2, BOP variabel 1, biaya penjualan dan admin 3. Diketahui juga data overhead tetap sejumlah 150.000 per tahun, biaya penjualan dan admin tetap 40.000, volume normal produksi 150.000 per unit, harga jual per unit yaitu 10. Kita tahu juga data operasi pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Di 2014, persediaan awal tidak ada, produksi 150, penjualan 150, jadi di persediaan air habis. Dan di tahun 2015, produksi 150, penjualannya 100, jadi masih menyisakan persediaan akhir 50.000. Dan di tahun 2016, persediaan awal 50.000, produksi 150.000, dan penjualan 200.000, jadi habis, persediaan akhir tidak ada. Dan buatlah laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dan variable absorption costing. Langsung saya dijawab. Untuk unsur biaya ada BBB, BTKL, overhead variabel, overhead tetap. Ada biaya variabel dan biaya absorpsi. Kalau biaya variabel meliputi semua kecuali overhead tetap, yaitu ada 4, 2, 1, kecuali overhead tetap. Dan kalau biaya absorpsi meliputi semua, yaitu 4, 2, 1, 1, jadi totalnya adalah 8. Pada tahun 2014 menggunakan pendekatan variable costing, penjualannya diketahui pada soal 1.500.000 dikurangi beban variabelnya. Tadi ada HPP penjualannya itu kan 150.000 dikalikan dengan harga per unitnya 150.000 dikali 10, jadinya itu 1.500.000 dikurangi beban variabel itunya kan tadi ada variabel dari biaya variabelnya kan 7 dikalikan dengan penjualannya tadi 1.500.000 berarti 1.050.000. Kemudian ada penjualan dan admin variabel tadi pada soal biaya penjualannya dan admin adalah 3 dikalikan dengan 150.000, maka hasilnya 450.000. Jadi total beban variabelnya adalah 1.500.000 penjualan dikurangi beban variabelnya sama dengan 0. 1.500.000 dikurangi 1.500.000, hasilnya kan 0. Margin kontribusinya 0. Kemudian dikurangi lagi dengan beban tetap, yaitu ada overhead pabrik tetap. Jadi pada soal biaya overhead tetapnya adalah 150.000. Kemudian ada biaya penjualan dan administrasi senilai 40.000. Jadi 150.000 ditambah 40.000 sama dengan 190.000. Jadi minus 190.000. Baik, selanjutnya adalah laba atau laporan biaya absorpsi. Biaya absorpsi penjualannya 150.000 dikali 10 adalah 1.500.000 dikurangi beban variabel dan variabelnya dari HPP. HPP-nya itu dari biaya absorpsi tadi 8 dikalikan dengan jumlah penjualannya 150.000, jadi hasilnya 1.200.000. Kemudian penjualan dikurangi beban variabel, maka dihasilkan laba kotor senilai 300.000. Kemudian 300.000 dikurangi dengan beban tetap,
Beban tetapnya ada biaya penjualan dan administrasi variabel senilai 300 dikurangi 490. Hasilnya itu min 190. Jadi hotel rugi bersihnya negatif 190. Terima kasih. Oke, selanjutnya laporan laba rugi dalam biaya variabel tahun 2015. Tadi sudah diketahui untuk penjualannya yaitu 1 juta. Ini dikurangi beban variabelnya, HPP variabel 700, penjualan variabel 300, jadinya 1 juta, marginnya 0. Ini dikurangi lagi beban tetap, BOP tetapnya 150, penjualan tetapnya 40.000, jadinya dikurangi 190.000. Dan ini min, jadi rugi bersihnya yaitu min 190.000. Untuk laporan laba rugi dalam biaya absorpsi tahun 2015, penjualannya 1 juta, dikurangi beban variabel HPP 800, jadi laba kotornya masih 200, dikurangi beban tetap, penjualan variabel 40.000, penjualan tetap 300, jadi 340, 200 dikurangi 340 jadi 140, jadi rugi bersihnya yaitu min 140. Selanjutnya laporan laba rugi dalam biaya variabel tahun 2016. Untuk penjualannya 2 juta, dikurangi beban variabel HPP variabel 1.400.000, penjualan variabel 600, jadi 2 juta. 2 juta dikurangi 2 juta, marginnya 0. Dikurangi beban tetap, BOP tetap 150, penjualan tetap 40, jadi 190. 0 kurangi 190, jadinya rugi bersihnya min 190. Laporan laba rugi dalam biaya absorpsi tahun 2016, penjualan 2 juta, dikurangi beban variabel HPP 1.600.000, 2 juta dikurangi 1.600.000, laba kotornya atau marginnya 400. Beban tetap, dikurangi beban tetap, penjualan variabel 600, penjualan tetap 40. 400 dikurangi 640, jadinya min 240.000. Rugi bersih tahun 2016 yaitu min 240.000.